Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Walisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit di depan sudah kita lihat bersama 9 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama, Tukimen Nisworo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam beras. Dok, mau tanya, sapi saya masa birahinya 2-3 hari. Yang pas untuk IB-nya kapan? Matur nuwun. Begini, Mas Tukimen Nisworo, kita harus bisa membedakan antara fase pre-estrus atau sebelum puncak birahi dan fase estrus. Oke, apakah sapinya Mas Nisworo ini normal dengan birahi 2-3 hari? Rumusnya, puncak birahi itu hanya terjadi 18-24 jam. Nah ini kok 2-3 hari, ada dua kemungkinan. Birahinya Mas Nisworo ini masuk ke birahi panjang, tapi harusnya tidak, ya, karena cuma 2-3 hari. Atau Mas Nisworo ini pre-estrus dihitung juga. Fase pre-estrus itu juga mulai bengkak, keluar lendir sedikit, mulai teriak-teriak. Maka dari itu, bila pertanyaannya 2-3 hari mengalami birahi, kapankah dilakukan IB? Yakni pada saat vulva paling merah, pada saat lendir paling banyak keluar, dan dia paling gelisah atau paling teriak-teriak atau paling naik-naik pada sapi sebelahnya. Itu kita anggap puncak birahi, Laskar Ngarit. Siap, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua, Roni Setiawan. Assalamualaikum Pak Dokter, salam beras dari Jombang. Mohon tanya, B-kompleks tablet apa baik untuk sapi penggemukan dan pemakaian 2 hari sekali, dikasih 10 butir tiap combor? Mohon penjelasannya. B-kompleks tablet itu boleh dan baik diberikan pada sapi kita. Hampir dipastikan aman untuk semua kondisi, menyusui, bunting, penggemukan, pasca sakit atau kondisi sehat. Oke, pasca sakit atau kondisi sehat. Tetapi B-kompleks ini tidak akan ada efek yang signifikan bila sapinya sedang sakit dan tidak bisa di cover gejala sakitnya itu oleh B-kompleks. Jadi B-kompleks ini kan B1, B6, B12 dan lain-lain, ya. Jadi itu fungsi untuk kekuatan syaraf, otot, nafsu makan, Laskar Ngarit, dan untuk metabolisme juga. Jadi ketika Mas Roni Setiawan menggunakan vitamin B-kompleks itu boleh dan baik. Saran seperti apa anjurannya, ikuti yang ada di kemasan, karena masing-masing produk, masing-masing pabrik memberikan saran anjuran yang berbeda. Siap, Mas Roni Setiawan. Pertanyaan yang ketiga, Erin Jovam. Salam dari Wonosobo, Dok. Siap, waalaikumsalam. Mau tanya nih Dok, kalau pedet mau dikasih comboran itu usia minimal berapa bulan? Comboran berapa bulan? Kita kembali ke rumus bahwa pedet usia 5 sampai dengan 12 minggu ini masa transisi dari fungsi lambung tunggal menuju lambung 4 atau lambung ganda atau lambung dewasa. 4 sampai 12 minggu, Laskar Ngarit. Oke, 5 sampai 12 minggu ini masa transisi dari lambung tunggal, fungsi lambung tunggal menuju lambung ganda atau lambung dewasa. Jadi kalau pertanyaannya kapan bisanya, usia 3 bulan, 4 bulan itu sudah bisa, Laskar Ngarit. Tetapi kita kembali lagi ke efektivitas dan ke efisiensi pakan. Ketika diberikan terlalu muda, boros enggak? Itu aja. Siap. Pertanyaan yang keempat, Kholis Liar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapi saya hidungnya keluar ingus, meler terus.
Apakah itu sangat bahaya dan bagaimana cara mengatasinya? Ingus meler bisa merupakan gejala dari kondisi yang lebih parah bila disertai tidak mau makan, mata memerah, gejala batuk, nafas ngos-ngosan, ya, dan demam, serta ada diare atau benjolan di selangkangan. Laskar ngarit. Ingus menjadi jahat bila disertai dengan mata merah, nafsu makan turun, batuk-batuk, ya, nafas tersengal-sengal atau ngos-ngosan, oke, dingklang, diare, ada benjolan di selangkangan, dan apalagi tadi, ya, itu akan menjadi gejala yang berbahaya karena mengindikasikan berbagai macam penyakit. Bisa SE, bisa MCF, bisa BEF, bisa asidosis, bisa yang lainnya. Laskar ngarit. Siap, Holis liar, semoga berkenan. Alvando Riko Setiawan, pertanyaan yang kelima. Salam ngarit beras-beras dok, tolong dijawab. Sapi bunting apakah boleh diberi minum air yang banyak? Katanya masyarakat kalau sapi bunting dikasih minum air banyak membuat sapi broyongan. Apakah betul? Begini, broyongan itu kompleks penyebabnya. Anak yang terlalu besar, induk yang terlalu kecil, oke? Kandang yang miring ke belakang, kandang yang licin, kandang yang tidak rata, induk yang stres, induk yang nggak pernah keluar kandang, desakan dari makanan dan minum. Jadi makan dan minum itu hanya berperan 1/8 lah sekarang ngarit. Faktor yang lainnya ya ini tadi, banyak sekali faktor yang lainnya, oke? Anak terlalu besar juga bisa. Kandangnya licin, tidak rata, miring ke belakang juga bisa. Sapi tidak pernah dikeluarkan dari kandang, yo bisa. Oke, kondisi induk stres juga bisa. Jatuh ke pelengkang juga bisa. Jadi pertanyaannya akan kita jawab, apakah menyebabkan broyong? Menyebabkan broyong dengan berbagai faktor yang lainnya. Artinya tidak mutlak broyong itu hanya disebabkan oleh banyak minum atau banyak makan. Jadi kalau saya konkretnya, ketika sapi kita itu bunting, tetap dikasih minum. Kita tinggal melihat, pasca minum kenyang, si sapi ini ada tekanan nggak ke belakang. Kalau tidak ada tekanan ya nggak ada masalah. Kasihan, sapi bunting nggak dikasih minum ya haus bos. Siap, itu jawabannya. Pertanyaan yang keenam, agak panjang, silakan dibaca di sini ya. Huda Madu bertanya, Assalamualaikum Pak Dokter, salam beras-beras dari kota Kediri. Siap, sapi saya bunting 7 bulan. Saat usia kandungan tua dilarang ngasih makan minum yang banyak supaya tidak broyongan. Sudah kita bahas, kita lengkapi. Sedangkan jenengan pernah bilang kalau sapi bunting harus dikasih hijauan full. Oke, harus ditambah. Terus terang saya jadi bingung. Tidak usah bingung. Sapi bunting itu nggak boleh kelaparan. Sapi bunting nggak boleh dikurangi makannya. Sapi bunting harus ditambah dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kita sarankan sapi bunting dan menyusui itu ditambah hijauannya dari 10% kali berat badan per hari menjadi 12-15% per hari kali berat badan. Laskar ngarit. Sampai di sini dipahami. Jadi sapi bunting nggak boleh kelaparan. Sapi bunting nggak boleh kehausan. Lalu apakah menyebabkan broyong? Banyak faktor yang sudah kita bahas di pertanyaan sebelumnya. Jadi tetap dikasih makan. Kalau takut gimana? Kalau ada indikasi broyong, sapi sering dilepaskan, sapi sering dikeluarkan dari kandang, dan sapi makannya dibagi. Bila sapi sekali makan, sapinya jenengan sekali makan 2 kali biuk pagi atau malam, maka dibagi menjadi 4 kali biuk. Sapi bunting tidak boleh kelaparan, sapi bunting tidak boleh kehausan, justru harus ditambah porsi makan. Karena apalah sekarang ada? Hanya sapi bunting itu merawat anak yang di dalam kandungan, lalu memenuhi kebutuhan dia sendiri, mempersiapkan produksi susu. Kalau produksi makan inputnya makan dikurangi, yo ambruk. Siap, sederhana. Pertanyaan yang ke-7, Sri Nur Laila Dunda.
sapi saya setelah dikawin suntik keluar lendir, tidak masalah bila itu memang masih siklus estrus, siklus met-estrus, tidak masalah. Siap. Pertanyaannya ke-8, Saihu Zelo bertanya, saya tanya dok, kenapa sapi saya mencret disertai darah, apa solusinya? Mencret disertai darah, tidak disebutkan usia sapinya berapa. Biasanya karena protozoa. Diare berdarah itu disebabkan dipicu awalnya oleh cacingan, yang kedua ada koksi atau protozoa, dan yang ketiga begitu ada perlukaan karena koksi atau cacing, maka akan ada bakteri di situ. Solusinya, kalau tidak terlalu jauh dokter, jenengan panggil dokter, minta diperiksa, minta solusi dan diobati. Bisa lihat video saya tentang diare. Silakan dilihat, sudah kita bahas lengkap di situ. Oke. Pertanyaan yang terakhir agak panjang, pertanyaan yang ke-9. Yeni Triyono, Laskar Ngarit. Assalamualaikum Pak Dokter, salam ngarit beras-beras dari Ponorogo. Mau tanya Pak Dokter, sapi saya melahirkan dan melahirkan normal, tapi pusernya digigit oleh induknya dan tinggal sedikit, tinggal 1 meter. Tolong beri solusi agar si pedet selamat. Tidak ada masalah, tidak apa-apa. Terlalu pendek bahkan sampai ngepok sekalipun sampai berdarah juga tidak masalah. Yang terpenting adalah ketika proses digigit itu, jenengan segera bisa tekan dengan tisu boleh, dengan handuk boleh, dengan kaos bersih boleh. Tujuannya apa? Untuk membantu menghentikan perdarahan. Begitu perdarahan selesai, ya sudah. Tetapi misalkan jenengan punya Gusanex spray, punya Limoxin spray, maka di situ bisa jenengan gunakan untuk menyemprot. Oke, siap. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 9 pertanyaan dalam waktu 12 menit lebih sudah kita bahas. Semoga berkenan, menambah informasi, edukasi, dan jangan lupa lemah teles Gusti Allah sing bales. Bantu sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Matur nuwun yang sudah subscribe dan setia menanti sahabat Satwa TV. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.